Saatnya Anda mendengarkan berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tadi sudah diawali oleh Mas Wibisono. Terima kasih Mas. Dan pertanyaannya simpel, jawabnya yang sulit. Beliau mengangkat sebuah topik tentang di dalam wahyu itu sering kita dapati Allah itu menggunakan kata ganti kami, meskipun ada juga yang menggunakan kata ganti aku. Misalnya innani anallah, maka ketahuilah sesungguhnya aku adalah Tuhan. Menggunakan aku, tetapi tidak sedikit yang menggunakan kata kami. Misalnya inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun, misalnya seperti itu. Jadi dalam tekstual dari kalimat wahyu itu, menurut tata bahasa atau grammar, ada istilah kata ganti. Dan yang diangkat oleh Mas Wibisono adalah, kenapa Allah itu kan satu, kenapa kok ada pakai kata ganti yang jamak? Ya, nahnu, bukan ana. Kalau ana itu saya, kalau nahnu itu kami. Saya punya pengalaman pengetahuan, punya pengalaman pemahaman. Saya pernah menanyakan ini waktu saya masih sekolah di STM. Ada pelajaran agama dan saya menanyakan ini. Kebetulan saja mungkin Pak gurunya juga sedang mempunyai bahan pertanyaan, belum punya bahan jawaban. Dan itu berlanjut cukup lama. Pertanyaan itu tersimpan tanpa jawaban. Nah, meskipun kemudian setelah berproses, belajar, diskusi, sampailah sebuah pemahaman. Tetapi mohon jangan lupa bahwa ini pemahaman yang sempat saya serap, dan saya tidak sedang mengatasnamakan bahwa maksud di dalam ayat kenapa Allah menggunakan kata ganti jamak itu pasti apa yang seperti akan saya sharingkan. Tidak, itu baru menurut kemampuan kapasitas penyerapan saya yang sangat dipengaruhi oleh sumber informasinya. Dan sumber informasi yang bisa saya raih tentu terbatas. Itu masih dipengaruhi lagi dengan seberapa kemampuan saya menyerap informasi. Itu masih lagi terkait dengan seberapa semangat yang mendorong saya ke sana, dan seberapa mutu keikhlasan saya dalam belajar itu. Semuanya mempengaruhi bentuk relativitas dari apa yang saya pahami. Jadi yang akan saya sharingkan ini tidak mengatasnamakan bahwa tafsir dari ayat-ayat yang Allah menggunakan kata jamak adalah seperti ini, bukan. Saya hanya berani mengatakan sepanjang yang sudah mampu saya serap, itu saja yang akan saya sharingkan. Sehingga saya tidak berani mengatasnamakan menurut ayat, apalagi menurut Al-Quran. Dan saya hanya bisa menyampaikan bahwa tolong posisikan saya sebagai teman sharing, dan ini adalah menurut yang saya pahami. Sangat mungkin apa yang saya pahami itu saya yakini benar, tapi mungkin saya belum tahu di mana letak kekurangannya. Sering terjadi saya merevisi ilmu saya sendiri, dan begitulah seterusnya. Sekarang pun saya juga siap direvisi. Yang akan saya sampaikan sepanjang yang saya pahami saat ini benar menurut saya sebenarnya. Kita masuk ke topik.
Yang saya pahami tentang ini adalah pada saat Allah menggunakan kata ganti terhadap dirinya dengan kata ganti yang jamak, kami, maka di sana ada suatu penyertaan yang sangat serius, suatu penyertaan yang sangat di quote gitu ya, sangat di tanda petik, di garis bawah, karena penyertaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan yang disertakan itu tidak sembarang yang disertakan, tetapi yang disertakan sehingga bentuknya menjadi kami, bukan aku, itu merupakan sebuah bahasa wujud, bahasa eksistensi yang membimbing, memberitahukan, mengabarkan melalui kalimat jamak itu bahwa di sana ada sesuatu keterkaitan yang sangat erat hubungannya. Saya akan mencoba contohkan seperti ini. Supaya kita mewujudkan usaha dalam obat Indonesia ini, tentunya kita lagi-lagi berharap ada orang yang pada saat mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, menggunakan kata tunggal. Tetapi pada saat misalnya menurunkan wahyu, sering digunakan kata kami. Saya mohon maaf, tidak ingin masuk ke penafsiran, tapi saya ingin mengungkapkan ada redaksional wahyu yang pada saat itu saya pelajari melalui para penafsir. Nah, yang saya pahami dari pelajaran-pelajaran terhadap tafsir dari ayat itu yang mana? Saya akan sebutkan redaksionalnya sebagaimana tadi sudah saya sebutkan. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Sepanjang para penafsir memberikan bantuannya dalam tafsirnya sehingga saya bisa merujuk kepadanya, sering memaknakan az-zikr itu dengan Al-Quran, bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Tidak diungkapkan dengan redaksi sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran. Masuk pertanyaannya Mas Ibisono, kenapa pakai kata ganti kami? Kenapa tidak menggunakan kata tunggal aku? Kemudian yang bisa saya pahami hingga saat ini, tetapi pemahaman saat ini sementara masih sangat bisa dibangun kembali, direvisi dan direkonstruksi. Kami itu menunjukkan ada pihak lain yang terkait sangat erat terhadap bagaimana Allah menurunkan wahyunya, Allah menurunkan az-zikr, Allah menurunkan Al-Quran. Banyak af'aliyah Tuhan, af'aliyah ilahiyah yang sebab jauhnya dari Dia, tetapi melalui proses-proses tertentu. Pada proses af'aliyah Allah itu, pada saat terkait dengan kesertaan yang lain atas kehendak Allah, atas perintah Allah, atas izin Allah, itu terserta di situ. Di dalam saya mempelajari tafsir dari ayat itu,
sana kita sudah juga diajari pada bagian yang lain bahwa wahyu itu bersumber kepada Allah, disampaikan sebagai petunjuk kepada manusia, tetapi tidak dengan proses yang direct, tidak dengan proses yang langsung, tetapi melalui sesuatu itu merupakan kesertaan yang sangat penting, kesertaan yang harus ada kesertaan itu atas perintah dan atas izin Allah. Misalnya di dalam Allah menurunkan wahyunya kepada manusia, di sana ada terlibat Jibril. Kami berarti di sana ada Allah dan ada Jibril. Setiap Allah menggunakan kata ganti jamak, kami, sepanjang yang mampu saya pahami hingga saat ini, bahwa di sana ada kesertaan sesuatu yang sangat penting yang membentuk adanya fi'liyah ilahi, action dari Tuhan, yang itu melibatkan prosesnya dengan sesuatu yang sesuatu itu menjadi sangat penting dan merupakan hubungan. Jadi action ilahi itu banyak yang tidak langsung. Dalam kajian filosofis nanti bisa dibedakan menjadi sebab jauh dan sebab dekat. Wahyu sebab jauhnya dari Allah, sebab dekatnya melalui Jibril. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kami di situ ada kesertaan. Bahkan kemudian dari pemahaman saya yang lain bahwa pada saat di dalam tafsir yang saya pelajari itu mengkaitkan dengan wahyu yang disebut Al-Quran, maka di sana ada kesertaan yang lain, yaitu sebuah figur yang disebut Muhammad. Ya. Jadi Allah, inna nahnu nazzalna dzikr, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, sumbernya dari Allah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi itu sebab dekatnya adalah Jibril alaihissalam. Kalau kita pahami bahwa Allah itu menurunkan az-zikr kepada saya, maka paling tidak di sana ada kesertaan dari Allah sumbernya, kemudian ada sebab prosesnya melalui Jibril alaihissalam, melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada saya atau kepada manusia yang lain atau kepada umatnya. Pada saat kita melihat proses di situ, bagaimana Allah menurunkan az-zikr, itu tidak langsung aku turunkan kepada dia, tidak, tetapi kami, aku yang menjadi sumbernya, perantaraannya melalui Jibril. Ya. Jadi di sana terserta kata kami. Bukan berarti kemudian kita maknakan, saya dulu memang ada kecurigaan. Allah kan satu, kami itu kan tidak satu. Ini gimana? Kontradiktif. Ya. Awalnya seperti itu. Nah, hingga saat ini hanya itu yang bisa saya tangkap dari kenapa Allah menggunakan kata jamak. Intinya menurut pemahaman saya, pada saat Allah menggunakan kata jamak, maka di sana di dalam prosesnya itu ada kesertaan sesuatu yang lain atas perintah dan izin Allah, sesuai dengan kebijakan Allah, sesuai dengan kemuliaan yang disertakan itu, dan sesuai dengan sistem hukum ilahi. Ya, kayaknya
Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah data. Jangan tergesa diterima, jangan tergesa di... Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.